Coba bayangkan suasana di Yerusalem waktu itu. Kota lagi penuh sesek sama orang-orang yang merayakan Paskah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar sorak-sorai yang riuh banget. Ternyata, Yesus sudah tiba. Tapi, di balik semua kemeriahan ini, ada jurang pemisah yang besar antara apa yang diharapkan orang banyak dan apa misinya yang sebenarnya. Yuk kita coba bedah momen penting yang ternyata penuh kesalahpahaman ini. Di tengah keramaian itu, teriakan inilah yang menggema di mana-mana. Hosana, Raja Israel. Wah, kata-kata ini tuh penuh dengan harapan dan penantian yang sudah berabad-abad lamanya. Pasti energinya luar biasa banget waktu itu. Tapi, apa sih yang sebetulnya mereka minta saat mereka meneriakan kata-kata ini? Nah, ini dia kuncinya. Hosana itu bukan cuma sekedar sorakan pujian. Ini adalah sebuah permohonan yang sangat mendesak yang artinya, selamatkan kami, sekarang juga. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan, mereka mau diselamatkan dari apa? Jawaban dari pertanyaan inilah yang membuka seluruh kesalahpahaman yang terjadi hari itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, Raja tiba di Yerusalem. Mari kita lihat lebih dekat lagi, gimana sih suasana penyambutan yang penuh sorak-sorai ini terjadi? Wah, suasananya tuh hidup banget. Orang-orang dengar Yesus datang, dan mereka langsung spontan ngambil daun-daun palem, yang notabene itu simbol kemenangan dan kemerdekaan Yahudi. Mereka menyambutnya seolah-olah dia itu seorang raja yang baru pulang menang perang. Dia menunggangi seekor keledai, persis seperti yang sudah diramalkan dalam nubuatan kuno. Bahkan para pemimpin agama orang-orang Farisi sampai ketar-ketir melihat pengaruhnya dan bilang, lihat, seluruh dunia ikut dia. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih ke bagian kedua, Mesias yang dinanti-nantikan. Kemana sih mereka bisa bereaksi seantusias itu? Jawabannya ada di dalam harapan-harapan politik yang ada di kepala mereka. Jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi. Waktu mereka teriak, selamatkan kami, seruan itu spesifik banget loh. Itu berakar dari sejarah mereka, penderitaan mereka, dan harapan bangsa mereka. Ini sama sekali bukan permintaan rohani yang abstrak. Nah, ini dia yang mereka mau. Mereka kan lagi di bawah penjajahan kekaisaran Romawi dan mereka rindu banget sama seorang pemimpin. Seorang Mesias yang bakal angkat senjata, ngusir penjajah, dan mengembalikan Israel ke masa kejayaannya. Jadi yang mereka harapkan itu revolusi politik dan pembebasan secara militer. Singkatnya gini, mereka itu pengennya seorang raja seperti Salomo yang pemerintahannya itu identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan kedamaian. Mereka membayangkan sebuah kerajaan duniawi yang megah. Konsep tentang Mesias yang harus menderita, wah, itu sama sekali nggak ada di benak mereka. Dan disinilah ceritanya jadi berbalik arah. Di bagian ketiga ini, yuk kita bandingkan harapan mereka dengan kenyataan tentang siapa Mesias yang sebenarnya dan apa misinya. Coba deh pikirin, fakta ini aja udah luar biasa. Ada sekitar 300 nubuatan spesifik di Perjanjian Lama tentang Sang Mesias, dan Yesus mengenapi semuanya. Ini bukan kebetulan ya, ini menunjukkan sebuah perencanaan ilahi yang skalanya jauh lebih besar daripada sekedar pemberontakan politik. Perbandingan ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat gamblang. Di satu sisi, ada ekspektasi akan pemimpin politik yang fokusnya membebaskan bangsa dan mendirikan kerajaan di dunia. Di sisi lain, ada kenyataan tentang seorang juru selamat rohani yang datang untuk membebaskan seluruh umat manusia dari dosa dan mendirikan sebuah kerajaan rohani. Dua misi yang beda banget kan? Oke, jadi kalau gitu profil Mesias yang sejati ini sebenarnya seperti apa? Yuk kita bedah satu persatu ciri-cirinya, supaya kita bisa paham tujuannya yang sebenarnya. Kualifikasi yang pertama adalah garis keturunan. Sang Mesias itu haruslah keturunan dari Raja Daud. Nah, di Injil, silsilah Yesus ditelusuri dengan sangat cermat sampai kembali ke garis keturunan Raja ini untuk membuktikan klaimnya yang sah. Poin kunci kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah sifat ilahinya. Ini bukan cuma soal manusia hebat biasa. Sesuai perkataan malaikat kepada Maria, Mesias ini akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya itu kekal. Nggak seperti kerajaan duniawi yang bisa runtuh kapan saja. Dan ini dia nih poin krusialnya, titik perbedaan yang paling besar. Sang Mesias ternyata harus menderita dan mati. Ini kan benar-benar kebalikan dari apa yang diinginkan orang banyak, yang pengennya seorang penakluk. Mereka mau seseorang yang bikin musuh mereka menderita, bukan seseorang yang justru menderita untuk mereka.
Misinya itu nggak berakhir dengan kematian loh. Justru itu berlanjut dengan kebangkitan, sebuah kemenangan atas maut itu sendiri. Dan dari situ misinya meluas ke seluruh dunia, menawarkan pengampunan dan hidup yang kekal bagi siapapun yang percaya. Dan ia berjanji akan selalu menyertai para pengikutnya. Nah, setelah kita melihat perbedaan yang tajam banget ini, informasi tadi jadi lebih dari sekedar cerita sejarah kan? Bagian keempat ini adalah sebuah pertanyaan untuk Anda, sebuah ajakan untuk kita merenung sejenak. Jadi, kesimpulannya begini. Kerumunan orang banyak itu mencari solusi untuk masalah eksternal mereka, yaitu penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang untuk memberikan solusi bagi masalah internal terbesar umat manusia, yaitu dosa dan maut. Dia memang seorang raja, tapi kerajaannya dan pertempurannya berada di level yang sama sekali berbeda. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Setelah kita paham siapa dia sebenarnya, bukan siapa yang diharapkan oleh orang banyak, pertanyaan ini bukan lagi soal pengetahuan, tapi jadi sebuah perenungan pribadi. Sudahkah Anda menjadikan Yesus Kristus sebagai Mesias dalam hidup Anda?